Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan, sehingga kita dapat mendengarkan maupun menyimak dari kelompok kami. Adapun topik yang akan kami bahas pada presentasi ini yaitu penyakit ankylosing spondylitis. Perkenankan kami memperkenalkan diri. Nama saya Danang Febrian Pratama. Adapun anggota kelompok saya yaitu Nurtina Dwi Ajeng, Okti Kurniati, Rahma Meastuti, dan Islami Nur Firdaus. Di sini kami membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Imunologi dan Hematologi dengan dosen pengampu yaitu Apoteker Yulia Wardati, AMD SSI MM. Izinkan kami untuk mempresentasikan tugas kami pada kesempatan kali ini. Adapun yang pertama kita bahas yaitu patologi dari ankylosing spondylitis. Adapun yang pertama yaitu diagnosis. Ankylosing spondylitis berdasarkan kriteria yang paling sering dipakai yaitu Modified New York Criteria for Ankylosing Spondylitis. Adapun yang pertama kriteria klinis. Yang pertama, nyeri punggung yang berlangsung sekurang-kurangnya selama 3 bulan. Mengalami perbaikan pada saat eksersi dan tidak berkurang bila istirahat. Yang kedua, keterbatasan pergerakan spine lumbal pada lempeng frontal dan sagital. Yang ketiga, ekspansi ke rongga dada menurunkan angka relatif normal terhadap usia dan gender. Adapun kriteria radiologis. Yang pertama, sacroiliitis unilateral grade 3-4. Yang kedua, sacroiliitis bilateral grade 2-4. Yang ketiga disebut definitif menderita ankylosing spondylitis bila satu kriteria klinis dan satu kriteria radiologis. Adapun juga pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium biasanya hanya dijumpai peningkatan laju endapan darah. Adapun juga pemeriksaan radiologis. Penggunaan radiografi pada asesmen sacroiliitis sangat berperan penting dalam diagnosis ankylosing spondylitis. Sacroiliitis merupakan manifestasi radiologik yang paling sering dan paling penting dalam diagnosis ankylosing spondylitis. Lalu ada fisioterapi. Terapi fisik bertujuan untuk meredakan rasa sakit serta meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas otot penderita. Fisioterapi perlu disertai dengan olahraga rutin untuk membantu melemaskan otot-otot yang kaku dan memperkuat otot di sekitar sendi. Kemudian ada obat-obatan. Ada beberapa obat-obatan yang bisa digunakan untuk meredakan peradangan akibat ankylosing spondylitis, yaitu ada obat antiinflamasi non-steroid seperti ibuprofen, meloxicam, atau diclofenac. Kemudian disease modifying anti-rheumatic drugs seperti methotrexate dan sulfasalazine. Lalu ada obat antidepresan untuk mengatasi nyeri punggung yang kronis dan obat suntik kortikosteroid di bagian sendi yang bermasalah. Yang selanjutnya adalah pencegahan ankylosing spondylitis. Ankylosing spondylitis sulit dicegah, namun ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah akibat ankylosing spondylitis. Di antaranya, yang pertama, hindari konsumsi minuman beralkohol untuk menjaga tulang tetap kuat. Yang kedua, cukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D melalui makanan atau suplemen. Yang ketiga, lakukan olahraga secara rutin setiap hari dan gunakan sepatu dengan ukuran yang sesuai agar tidak mudah jatuh. Yang kelima, duduk dan berdiri dengan tegak, serta tidur dengan bantal yang tidak terlalu tinggi. Yang keenam, hindari kebiasaan merokok. Dan yang ketujuh yaitu tidur yang cukup dan hindari kafein agar tidur lebih berkualitas.
Slide selanjutnya ada patogenesis. Lebih dari 3 dekade setelah penemuan HLA-B27 sebagai petunjuk genetika utama asal-usul AS, banyak yang telah dipelajari tentang patogenesis. Namun, peran alel kelas 1 kompleks histokompatibilitas utama ini tetap tidak terdefinisi. Studi dari model hewan telah menunjukkan bahwa overekspresi HLA-B27 dapat menyebabkan penyakit inflamasi dengan fitur spondyloartritis. Dan bersama-sama dengan penyelidikan bahan yang diturunkan dari pasien, respon adaptif dan imun bawaan telah terlibat. Respon imun gastrointestinal terhadap patogen dan bahkan flora normal dengan inflamasi subklinis atau terbuka mungkin berperan sebagai komponen lingkungan dari penyakit ini. Meskipun ada penekanan konseptual besar pada mekanisme yang terlibat, pengenalan sel T autoreaktif kompleks HLA-B27 yang menampilkan peptida atritogenik, dan baru-baru ini pengenalan non-kanonik dari bentuk abnormal HLA-B27 bebas beta M atau rantai berat, dimer atau monomer. Masih belum jelas apakah pengenalan imunologi berperan dalam patogenesis. Pengakuan bahwa rantai berat HLA-B27 salah lipatan selama perakitan dan menyebabkan tekanan retikulum endoplasma telah menyebabkan pengamatan bahwa ini mengaktifkan respon protein yang tidak dilipat. Ini telah membuka area penyelidikan tambahan terhadap respon sel sistem kekebalan terhadap kesalahan lipatan protein dan menyarankan konsep alternatif baru yang dapat menjelaskan peranan HLA-B27 dalam patogenesis. Bab ini akan membahas data yang tersedia dan konsep terkini mengenai patogenesis AS. Slide selanjutnya, AS adalah penyakit kronis yang menyebabkan tulang belakang mengalami peradangan. Penyakit ini juga bisa membuat ruas tulang belakang melebur sehingga penderita sulit bergerak dan menjadi bungkuk. Jika AS sampai menyerang tulang rusuk, penderita akan mengalami kesulitan bernafas. Fakta mengungkapkan bahwa AS lebih sering terjadi pada laki-laki dibanding perempuan, yaitu 3:1. Penyakit ini bisa terjadi di segala usia, tapi umumnya mulai berkembang pada masa remaja atau dewasa awal sekitar usia 20 tahunan. Gejala AS berkembang selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Terkadang gejalanya juga datang dan pergi, membaik dan memburuk, dan muncul dalam rentang waktu tertentu. Untuk menghindari komplikasi, penyakit ini harus ditangani dengan metode pengobatan yang tepat. Adapun faktor pencetus dan resiko dari penyakit ankylosing spondylitis untuk gejalanya yaitu tanda dan gejala awal ankylosing spondylitis ini akan meliputi nyeri dan kekakuan pada punggung bawah dan pinggul, terutama di pagi hari. Gejala tersebut mungkin datang secara bertahap sehingga penderita tidak menyadarinya. Seiring waktu, gejala akan memburuk, namun kadang membaik dengan interval yang tidak teratur. Ankylosing spondylitis paling sering menyerang bagian tubuh berikut. Yang pertama, sendi antara pangkal tulang belakang dan panggul. Yang kedua, tempat di mana tendon dan ligamen menempel pada tulang, terutama pada tulang belakang serta bagian belakang tumit. Dan yang ketiga, tulang rawan antara tulang dada dan tulang rusuk. Penyebab dari penyakit ini, ternyata penyakit ankylosing spondylitis belum diketahui secara pasti, meskipun faktor genetik diduga turut terlibat. Secara khusus, orang yang memiliki gen yang disebut HLA-P27 berada pada resiko lebih tinggi mengalami penyakit ini. Saat ankylosing spondylitis semakin memburuk dan peradangan berlanjut, tulang baru segera tumbuh sebagai bagian dari upaya tubuh untuk menyembuhkan diri. Tulang baru ini secara bertahap menutup celah antara tulang belakang sehingga membuatnya menyatu.
Untuk faktor resikonya sendiri, ternyata orang yang mengalami ankylosing spondylitis akan meningkat tergantung dari beberapa faktor berikut. Yang pertama, jenis kelamin. Pria lebih mungkin mengalami ankylosing spondylitis daripada wanita. Yang kedua, usia. Onset umumnya terjadi pada akhir masa remaja atau awal masa dewasa. Dan yang terakhir ada genetik. Kebanyakan orang yang mengalami ankylosing spondylitis memiliki gen HLA-B27. Hanya saja, sebagian pula orang yang memiliki gen ini tidak pernah mengembangkan ankylosing spondylitis. Epidemiologi. Ankylosing spondylitis menyerang 0,1 sampai 0,2% populasi di Amerika, sementara di dunia sebanyak 0,1 sampai 1,0% populasi. Penyakit ini menyerang pada pria dibanding wanita sebanyak 3:1. Onset dimulainya penyakit dimulai pada usia dewasa muda sampai usia awal dewasa, sementara pada usia lebih dari 45 tahun jarang ditemukan. Sekian pemaparan materi dari kami mengenai ankylosing spondylitis. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.